Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mulai kajian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini di bulan suci Ramadan, di hari keempat di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa yang biasa kita lakukan Selasa malam. Untuk selama Ramadan kita laksanakan di Selasa siang ba'da zuhur. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada siang hari ini kita akan melanjutkan analisa kata Quran Surat Ali Imran ayat 35, di mana pada pertemuan terakhir Selasa pekan lalu kita sudah membahas beberapa suku kata pada ayat ini, dan pada siang ini kita akan lanjutkan pada kata berikutnya, itu kata yang belum dibahas. Sebelum kita bahas, mari kita bacakan dulu ayat ini. Saya bacakan dan mohon diikuti untuk kita mengambil pahala dari setiap huruf yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بدني محررا. Baik, itu bacaan ayat yang akan kita bahas. Dan untuk siang hari ini kita akan membahas ayat suku kata pada ayat ini yang belum kita bahas, yaitu pada kata batni. Batni ya.
Silakan Bapak Ibu perhatikan, kita akan membahasnya secara detail, ya, baik secara asal-usul suku kata ini, eh, yang akan kita rujuk kepada kamus, kemudian kita bersorot. Oleh karena itu, mohon disiapkan Oh iya, ntar lupa. kamusnya yang Al-Munawir, bisa juga di online ya, yang eh, ada. Untuk kitab sorobnya, ya yang mana saja, alam istilah tasrifiyah, boleh yang warna kuning, warna biru, atau hijau. Mungkin nanti terjadi perbedaan halaman saja, karena sesuai dengan cetakannya ya. Baik, kita mulai dari kata batoni. Kalau kita perhatikan kata batoni, di sini di pembahasan awal ketika kita menganalisa jumlah suku kata, kata batni ini terdiri daripada dua suku kata ya. Suku kata yang pertama itu batni sampai huruf nun ya. Kemudian suku kata yang kedua itu huruf ya ya. Yang batni sampai nun itu isim. Kemudian iya-nya itu domir. Yang batni isim karena tandanya itu idhofah. Ya. Jadi kata batni itu mudhof kepada domir iya, di mana iya di sini adalah iya mutakalim. Itu domir iya untuk orang pertama. Domir aslinya ana. Jadi domir anak kalau diterapkan di idopah ya itu atau diterapkan menjadi domir mutasil itu jadinya iya, berubah jadi iya. Jadi mungkin begini gambarannya. Domir itu ada dua macam. Ada domir munfasil, ada domir mutasil. Domir munfasil adalah domir yang terpisah. Ya. Jadi domir terpisah itu baik secara tulisan dan juga yang lainnya, ya, terutama secara tulisan. Maksudnya apa secara tulisan? Secara tulisan huruf domir itu tidak disambung dengan kalimat lain, ya. Misalkan ya domir huwa humahum ya. Jadi seluruh domir huwa humahum sampai ananahnu huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ananahnu itu adalah domir yang munfasil, terpisah. Seperti itu. Kemudian dari domir munfasil ini itu bisa menjadi domir mutasil. Ya, domir mutasil juga bisa disebut domir pengganti. Ya, jadi huwa jadi hu. Ya, nanti hu itu harokatnya bisa hu, bisa hi, nggak bisa ha. Kalau huma, huma, harokatnya huma atau hima. Kalau hum penggantinya tetap hum, harokatnya bisa hum, bisa him. Eh, Kalau hiya itu ha, harokatnya cuma satu ha. Kemudian huma sama, ya huma mudzakkar muannas sama. Hunna, hunna juga harokatnya dua, hunna sama hinna. Kemudian anta itu ka, antuma kuma, antum kum. Anti ki, antumakuma, antunakunna. Harokatnya satu-satu, nggak berubah. Kemudian ana itu iya mutakalim berharokat sukun, ya. Kemudian nahnu, na, nun sama alif, nunnya berharokat fathah. Baik.
Jadi sudah jelas di sini kata batni terdiri daripada dua suku kata batni sampai nun kemudian ya mutakallim. Kalau kita pisah, kata yang akan kita bahas atau yang bisa kita telusuri secara kamus dan secara torob itu adalah kata batni. Ba, to, sama nun. Jadi ada huruf ba, ada huruf to, ada nun. Maka tiga huruf ini itu sudah cukup mewakili suatu suku kata untuk kita bisa membahas atau mencari di suku kata ya. Mencari suku kata di kamus. Ya. Jadi kata huruf to sama nun untuk kita mencari di kamus kita kasih harokat fathah dulu semua ya. Jadi saya ulangi untuk mencari di kamus setiap kata apapun itu kita ambil tiga hurufnya, kemudian dari tiga huruf itu ya kasih harokat fathah dulu semua, seperti sini huruf ba, huruf to, huruf nun, kita kasih semuanya harokat fathah, jadinya batona ya, batona. Jadi Batona yaptun Ustaz ya. nah, batona. Kemudian kalau sudah kita kasih harokat fathah batona, maka kita cari di kamus ya. Jadi pertama kita cari di kamus. Itu kalau di kamus dimulai dari huruf ba, kemudian setelah ketemu huruf ba, lihat ke atas halaman. Samping kanan kiri halaman itu ada kata ya ba dengan huruf hijaiyah seterusnya. Maka carilah huruf ba, huruf to sama nun. Kalau di Kamus Al-Munawwir itu adanya di halaman 92 ya. Ada di halaman 92. Ya, baik yang online atau yang buku itu sama ya. Jadi yang link pernah saya kasih yang online itu sama, ada di halaman 92 kolom sebelah kiri ya itu bintang yang paling bawah ya, bintang yang paling bawah, bintang kedua ya. Setelah al-butnu di bawahnya itu batona. Ya, di bawahnya batona. Kemudian kalau kita perhatikan di sampingnya batona, sudah ketemu kamus? Ya. Sudah. Oke. Ada yang kesulitan untuk kamus? Ya, saya masih mencari poster. Soalnya di kamus Mahmud Yunus. Oke. Di kamus Mahmud Yunus juga sebenarnya sama ya cara mencarinya. Jadi huruf ba dulu, kemudian cari ya setelahnya to sama nun. Oke. Yang lain ada yang kesulitan untuk kamus? Silakan disampaikan. Baik. Berarti bisa diikuti ya. Ketika kita sudah mendapati di kamus, Bu Aminah, stripnya apa, Bu? Gimana? Stripnya apa? Batona ya bunuh. Batona ya tunu. Ya, di kamus itu kan sudah ketemu di halaman 92 kata batona. Di samping batona kan ada strip. Iya. Ya kan? Di atas di stripnya itu harokatnya apa? Patah ya, patah. Domah ini. Doma. Iya. Doma pas.
Doma kan. Jadi gini, jadi ini perhatikan pelan-pelan ya. Mohon mohon ikuti dan dengarkan dulu apa yang saya sampaikan ya. Jangan menyela dulu. Jadi perhatikan di kata batona ya. Lihat di kamus ya. Mohon lihat di kamus. Kata batona, kemudian di sampingnya itu kan ada strip ya. Ya. Nah, di atasnya strip itu kan ada harokat doma. Ya. Ya, betul ya. Nah, baru setelah itu kan sampingnya batnan, ya kan? Hmm. Ya. Kemudian wabutunan, ya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk semuanya. Ini harokat strip ini penting karena nanti akan menentukan di sorof, ya. Seperti itu. Jadi kata batona, stripnya domah, itu artinya strip itu untuk harokat huruf tengah ya. Huruf tengahnya batona itu huruf to ya. Huruf Ya. tengahnya batona itu huruf to. Nah, huruf to-nya nanti di fi'il mudhari harokatnya harus domah. Itu. Hmm. Tuh. Saya ulangi. Ya, Ustaz. Strip harokat strip itu adalah untuk harokat huruf kedua. Untuk Hmm. kata batona, huruf keduanya to. Hmm. Maka huruf to-nya nanti di fi'il mudhore harokatnya harus doma. Hmm. Kalau kita Kemudian perhatikan batona ya betunu. tunu. Batona Benar. ya betunu. Doma, doma. Ya, jadi batona ya tunu. Hmm. Kemudian secara makna ini banyak ya. Yang teratas maknanya batona itu samar atau tersembunyi. Ya, ini kan batnun itu kan perut ya, sesuatu yang di itu nggak kelihatan. Makanya dimaknai samar dan tersembunyi. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui perubahan harokatnya, ya untuk huruf tengahnya ke domah jadi batona ya betul. Baru kita merujuk kepada wazan dasarnya. Ya, wazan dasarnya. Jadi kita tentukan wazan dasarnya. Wazan dasarnya batona yaitu fa'ala. Huruf pertamanya ba itu setara dengan fa. Huruf keduanya to setara dengan ain. Huruf ketiganya nun setara dengan lam. Batona harokatnya fathah semua, maka fa'ala juga harokatnya fathah semua. Seperti itu ya. Kemudian fi'il mudhari'nya ya betunu ya. Maka ya betunu ini eh, wazan dasarnya itu ya fa'ulu ya. Ya sama baknya fa sukun, toknya ain doma, nunnya itu lam doma. Jadi ya betunu. Maka kita simpulkan fi'il batona ya betunu wazan dasarnya fa'ala yaf'ulu. Jadi fi'il batona ya betunu wazan dasarnya fa'ala yaf'ulu. Baik, sampai di sini bisa diikuti. Bisa, Ustaz. Baik, ada pertanyaan? Baik. Tapi ini artinya besar perutnya, Bos. Ya, maknanya di situ banyak ya, tapi yang tertinggi, yang paling atas, mana itu samar dan sembunyi. Kemudian setelah kita mengetahui wazan dasarnya fa'ala yaf'ulu, kita lihat fa'ala yaf'ulu ini bab sorobnya itu bab 1. Ya, bab 1. Kalau bab 1 itu adanya di halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Silahkan Bapak Ibu lihat kitab sorobnya.
halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Sudah ketemu belum? Apa, Bos? Sudah ketemu belum sorobnya? Yang amsilah itu ya, Pak Ustadz. Kitab sorobnya Ya, ya, Pak Ustadz. kitab sorobnya yang Al-Amsilatut Tasrifiyah. Iya, Pak Ustadz. Saya belum nyampe itu. Baru Oh di ya, baik. Ya, yang sudah punya silakan dilihat di halaman 2. Di bawahnya Bismillah itu kan ada At-Tasriful Istilahi, di bawahnya ada Al-Babul Awal. Wa'ala ya perlu. Ya, betul. Ma'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu. Baik, ada yang belum ketemu? Nasara yang suruh ya. Toroy. Baik. Ketika sudah ketemu fa'ala yaf'ulu, kita perhatikan batona itu kan hurufnya ba, to sama nun. Ini kan nggak ada huruf ilah, ya. Huruf Ya, ilah itu alif, wawu sama iya, ya kan? iya. Karena Hmm. nggak ada huruf ilah, maka itu disebutnya fi'il sahih. Iya, Ya. Pak Ustadz. Nah, jadi kalau suatu fi'il tidak ada huruf ilah, itu disebutnya fi'il sahih. Ya, saya ulangi. Kalau ada fi'il yang tidak ada huruf ilah, maka disebutnya fi'il sahih. Maka kita terapkan ke sorob, kata batona harus setara dengan fi'il sahih. Ya. Fi'il sahihnya itu ada di nasoro. Ya. Kenapa nasoro? Perhatikan, di sampingnya kata nasoro itu kan ada garis, kemudian ada idem sahih di buku sorob. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Ya, Nah, ini sekalian saya ajarkan ya. Jadi jenis Hmm. fiil. Jadi ada sohih kalau nggak ada huruf ilah. Kemudian di bawahnya ada mudho'af kalau ada tasdid. Ya, jadi kalau ada fiil hurufnya bertasdid disebutnya mudho'af. Kemudian di bawahnya mudho'af itu ada ajwab wawi. Ya. Apa itu ajwab wawi? Ini sedikit sedikit saya jelaskan, nanti kita bahas ulang-ulang lagi. Ajwab wawi, pertama ajwab itu di tengah. Wawi Iya. itu huruf wawu. Mau. Artinya apa? Kalau ada fiil, huruf tengahnya huruf ilah wawu, maka disebutnya ajwab wawi. Gitu. Contohnya sona. Kok di situ alif? Iya, tetapi di fiil mudhari'nya ya sunu ada wawu. Ya. Jadi itu Hmm. alifnya aslinya wawu. Kemudian di bawahnya ajwab wawi ada nakis. Ya, nakis Iya. wawi. Nakis itu adalah fiil mu'tal yang terakhirnya huruf illah. Ya. Jadi fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf ilahnya, tetapi huruf ilahnya berada di akhir atau huruf ketiga. Gitu. Kalau huruf ketiganya wawu disebutnya nakis wawi, seperti goza. Kata goza itu kan Lagi. hurufnya kan ghain, zai, sama alif. Ya. Alifnya di situ disebut wawu karena di fi'il mudhari muncul wawu yagzu seperti itu. Goza. Goza yagzu. Kemudian yang terakhir di bab pertama ini mahmuz fa. Apa itu mahmuz? Mahmuz itu adalah fiil yang ada huruf hamzahnya. Jadi Ya, setiap fiil yang ada huruf hamzahnya disebutnya mahmuz. Kalau huruf hamzahnya di awal, seperti yang pertama, maka disebutnya mahmuz fa. Karena itu faul fi'li. Gitu. Itu singkat ya. Kita akan bahas ulang lagi. Kita kembali kepada batona. Karena fi'il batona inilah fi'il sahih, tidak ada huruf ilah,
maka dikiaskan atau disetarakan atau dianalogikan kata batona ini dengan kata nasoro. Gitu, ya, kata nasoro. Maka kalau kita mau mentasrif istilahi, batona itu setara dengan nasoro. Tuh. Bisa dipahami? Ya Allah. Baik, kita Allah. tasrif ya. Baik, mohon ikuti saya bacakan tasrifnya. Nasara yansuru nasran. Nasara Mansoron nasirun. Mansoran Mansurun unsur la tansur. Mansurun unsur la tansur. Mansarun minsarun. Mansarun min sarun. Nah, kita terapkan kepada kata batona. Batona ya betunu batnan. Batana yakunu batnan. Ma batonan batinun. Mabtanan batinun. Ma betunun ubtun la tabtun. Mabtunun ubtun la tabtunun. La tabtun. La tabtun. La tabtun. Ma betonun mi betonun. Mabtanun mibtanun. Mibtanun. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah cara mentasrif, ya, cara mentasrif atau merubah suatu suku kata. Kemudian, apakah perubahan semua kata ini digunakan dalam bahasa Arab? Iya, digunakan. Walaupun penggunaannya ada yang memang jarang digunakan, ada yang sering digunakan. Seperti itu. Jadi ini dalam ilmu itu ada yang bersifat cukup untuk pengetahuan, ada pengetahuan yang harus diterapkan dan dipraktekkan. Seperti itu. Batana yaktunun batnan. Nah, untuk kata batona perubahannya seperti itu. Tetapi apakah semua kata ini digunakan dalam literasi bahasa Arab? Ya, digunakan, tetapi tidak semuanya sering digunakan. Ya, mungkin yang sering fi'il madi, fi'il mudhore sama masdar ya, atau isim fa'il sama isim maf'ul, dan fi'il amr, fi'il nahi. Kalau misalkan isim zaman, isim makan, isim alat mungkin jarang sekali digunakan. Bahkan juga ada yang tidak digunakan ya. Seperti itu. Baik, selesailah satu kata yaitu batnun, batona. Baik, ada pertanyaan? Di kamus Ustaz, ada begini nih. Batana yabtunu batunan wa batnan. Batunan apa itu? Betul. Kembali kalau kita ke kamus ya, batona ya betunu batonan wa butunan. Ya. Jadi masdarnya itu batnan, ini kalau diwazankan itu fa'lan. Ya, batnan itu fa'lan. Kemudian butunan ini juga masdar, wazannya pu'ulan. Nah, ini yang pernah Sama berarti saya. wazan ya, sama-sama masdar. Jadi batnan masdar, butunan masdar. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya tambahkan lagi dan yang pernah saya juga ucapkan. Jadi ada satu kaidah yang perlu diingat semuanya, bahwasanya masdar, ini nomor 3 kan ada fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian masdar ya. Nah, jadi di kelompok ketiga yang masdar itu adalah satu kelompok yang memiliki kaidah tersendiri. Di mana kaidahnya adalah wazannya itu simai, bukan kiasi. Apa maksudnya wazannya simai? Wazannya itu tidak memiliki pola atau wazan yang baku. Gitu. Maksudku Tidak baku itu
artinya satu fiil masdarnya bisa banyak. Oh, Gitu. iya. Jadi bisa nasron ini paklan. Tadi batnan butunan. Jadi bisa batnan, paklan, bisa puulan. Gitu. Nah, nanti saya mungkin akan kasih di materi lanjutan itu ada ada materinya sudah saya bikin karena saya ngajar di tempat lain ya. Itu satu bab ya, misalkan bab 1 fa'ala yaf'ulu itu masdarnya itu bisa sampai ada 12 pola gitu. Jadi ada fa'lan, ada fu'ulan, ada fi'alan, ada fi'lan gitu kan. Ada dan sejenisnya banyak ya. Jadi seperti itu. Tetapi yang menjadi patokan yang harus diingat bahwasanya khusus untuk masdar itu pola atau wazannya beda-beda. Tetapi saya ambil yang paling dasar yaitu paklan. Maka nasoro yansuru nasron. Karena nasron itu paklan. Batnan. Ya. Batona ya betunu batnan. Batnan. Itu wazan dasarnya masdar tuh paklan. Batnan. Baik, itu nanti kita pelajari di materi lanjutan ya. Sebenarnya sih sebenarnya sih materi itu saya ajarkan di kelas khusus ya, yang privat ya. Karena kalau yang privat itu sudah saya kasih. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada waktu lagi mau belajar privat silahkan. Nanti saya akan lebih detail lagi ajarkan. Maksud kalau misalkan kita privat itu bayar apa gratis tuh? Ya, kalau privat ada biaya, Bu. Hmm. Ya, memang ada biaya, nanti biayanya bisa disepakati. Jadi kalau privat itu ada biaya, kemudian biayanya bisa disepakati, pertemuannya bisa disepakati. Kapan, hari apa, mau sepekan sekali, sepekan 2 kali, 1 jam, 2 jam, nanti biaya juga bisa disepakati. Karena itu nanti materinya akan lebih detail lagi, bahkan sampai tingkat lanjutan nanti saya bisa mengajarkan dengan apa bahasa pengantarnya pakai bahasa Arab. Hmm. Baik. Tapi kalau memang tidak bisa ikut privat, nggak apa-apa. Ya, ikuti aja yang Selasa ini, yang penting pelan-pelan nanti bisa. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Iya. Cukup ya. Kita lanjutkan kepada kata berikutnya. Ya, kata berikutnya adalah kata muharraro. Ya, kata muharraro. Kata dasar Perhatikan di kata muharraro, ya di kata muharraro itu secara jumlah huruf ada berapa? Ada mim, ada ha, ada ro, ada alif. Ada 5 huruf dan 1 tasdid, berarti ada 6. Ya. Kata muharraro ini kalau dijumlah semua ada 6 karena ada tasdid. Baik. Karena yang terlihat hurufnya ada 5, kita hilangkan dulu. Ya, kita hilangkan dulu huruf zaidahnya, ya, huruf tambahannya. Yang pekan lalu pernah saya sebutkan, huruf zaidah itu ada 10, ya, yang disingkat dalam kata sa'al tumu niha. Di sini yang saya tandai huruf mim ya dengan warna merah. Maka huruf mim itulah yang akan kita hapus pertama. Ya. Berarti tinggal huruf H, huruf Ro sama Ro ya. Kemudian yang kedua yang kita hapus adalah huruf alif yang terakhir. Ya. Huruf alif yang terakhir. Jadi huruf alif ini boleh kita kasih warna merah ya. Kita kasih warna merah. Jadi setelah kita menghapus 2 huruf mim sama alif, maka tinggal huruf H, huruf Ro sama Ro. Ya. Huruf H, huruf Ro sama Ro. Nah, karena huruf kedua dan huruf ketiganya sama, Ro ya, maka ketika hurufnya sama diganti dengan tasdid saja jadi harro.
Jadi kalau di kamus itu dasarnya harro. Karena Iya. huruf kedua dan ketiganya bertasdid. Ya, huruf keduanya bertasdid. Berarti huruf kedua dan ketiganya sama. Ro. Jadi harro. Gitu. Kemudian kata harro, kalau kita mencari di kamus, ya perhatikan silakan kamusnya disiapkan. Itu silakan dibuka di halaman 251. Ya, 251. Oh, di kamu Mahmud Yunus halaman berapa pasti? Di halaman Mahmud Yunus, kalau di kamus Mahmud Yunus mungkin beda halaman, Bu, ya, karena lebih sedikit. Tinggal dicari di huruf H, kemudian huruf Ro, Bu. Iya, terus Hara ya, haru ya. Ya, jadi induknya huruf H, kemudian, nah jadi gini, kalau di kamus Munawir, ketika kita sudah ketemu huruf H, kemudian dibuka, itu nanti di atas ada halaman, di bawah, di samping kanan kiri halaman itu ada huruf H sama huruf hijaiyah setelahnya. Maka carilah huruf H dengan huruf Ro. Di kamus H-nya Amunawir ada di H halaman. biasa nggak H besar Ustaz? H-nya biasa, Kenapa, Bu? H-nya H biasa ya Pak? H kecil ya. Iya H kecil. Ya. Nah, kalau di kamus Al-Munawir halaman 251 kata harro itu adanya di kolom sebelah kanan ya. Yang pertama ya. Tengah-tengah, tuh di tengah-tengah itu ada bintang harro. Oh, yang memiliki kamus Al-Munawir sudah ketemu? Udah, Belum. Ustaz. Halaman 251 kolom sebelah kanan bintang yang tengah harro. Haro. Ya, Udah, sudah ketemu ya. Ada udah. yang merasa Ya, haru. Wah, Oke, Bu Armiati, stripnya ya, apa, Bu? domah, Ustaz. Oh, bagus nih. Semakin pintar nih Bu Armiati nih. Jadi itu di kata haro, di tengahnya kan setelahnya kan ada strip ya. Di atasnya strip itu kan ada harokat domah. Artinya huruf tengahnya itu nanti di fi'il mudhore harokatnya domah. Nah, kalau kita perhatikan di kamus, di sampingnya strip koma, itu ada haron, ada harotan, ada hururon, ada harorotan. Ini masdarnya semua nih, gitu. Jadi masdarnya banyak ini. Jadi ada wazan pa'lan, ada wazan pa'latan, ya, pa'alatan, ada pu'ulan, ada fa'alatan. Nah, itu wazannya ada 4 ya untuk masdarnya. Baik, ada kesulitan yang memiliki kamus? Belum ketemu Pak Ustaz punya saya. Belum. Huruf H kemudian bertasdid, Bu. Hara. Ya. Haro. Memang sebaiknya sih kalau menurut saya ya yang pernah saya sampaikan di pekan lalu, kalau Bapak Ibu kalau tidak punya kamus yang fisik, itu belajarnya pakai laptop ya, jadi bisa buka. Jadi seperti saya ini, karena pakai laptop, jadi bisa buka yang online juga buku Munawirnya. Baik. Selanjutnya kata haro ya kita pecah lagi yang bertasdidnya huruf ro. Maka supaya ketemu wazannya dari haro menjadi haroro ya. Haroro ya. Maka kalau kita sudah ketemu haroro baru kita bisa menerapkan strip domahnya ya. Jadi haroro ya ruru seperti itu ya. Haroro ya ruru. Kemudian kalau kita ingin mengetahui wazan sorof dasarnya, haroro berarti fa'ala. Yahruru berarti yaf'ulu. Itu ya. Jadi haroro yahruru wazannya fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu itu ada di bab 1 ya tadi sama halaman 2 atas dengan halaman 4 bawah
Gitu. Ya, Ustaz. Harro, ya harro, ya huruf. Maka kalau diperhatikan huruf yang bertasid adanya di madda, ya. Jadi di bawahnya fa'ala yaqulu itu ada nasoro, kemudian madda. Nah, jadi kata harro itu setara dengan madda. Jadi kalau kita mau mentasrif kata harro itu tasrifnya dengan kata madda. Muda ya mudu. Itu ya, madda ya mudu. Bu Yuniarti udah ketemu di kamusnya. Tadi belum Ustaz. Ya, nanti bisa diterapkan lagi ya. Ya. Dicari lagi. Kemudian karena ini muharroro ini kalau kita perhatikan di kata muharroro itu sebenarnya huruf ro-nya 3 ya. Ha, ro tasdid sama ro. Ya. Jadi haroro gitu asalnya. Cuman kata haroro ini kan sulasi mazid yang Iya. sulasi mujarodnya haro gitu. Jadi artinya begini cara mentasrifnya. Haroro itu diturunkan dulu kepada haro ya yang 3. Dari yang 3 ini dinaikkan lagi kepada yang mazid ditambah. Jadi haro itu wazannya fa'ala yaqulu, kemudian kiasinya madda yamudu. Nah, baru dari situ baru dinaikkan lagi haroro. Ya, jadi haroro ini wazan sorof lanjutannya naik lagi levelnya dari 3 ke lebih. Haroro yuharriru. Maka wazannya itu disulasi mazid fa'ala yufa'ilu. Gitu. Fa'ala yufa Fa'ala yufa'ilu. Apa yang dimaksud dengan sulasi mazid? Jadi gini, dalam sorof itu yang paling dasar 3 huruf disebutnya wazan sulasi. Nah, kalau hurufnya bertambah naik jadinya wazan sulasi mazid. Nah, harro itu sulasi mujarrod, madda. Tapi kalau haroro karena hurufnya 3 dan ro-nya bertasydid jadi 4, maka ini sulasi mazid karena hurufnya 4. Jadi haroro yuharriru jadinya fa'ala yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu ini ada di bab 1 yang sulasi mazid. Kalau di sorof ada di halaman 12. Ya, ada di halaman 12 bagian atas atau halaman 14 bagian bawah ya. Itu Al-Babul Awal. Perhatikan. Ada di situ fa'ala yufa'ilu. Ketemu enggak? Iya, temu. Ya, sorop ya. Halaman 14 bawah. Fa'ala yufa'ilu. Maka kata harroro ya, kata harroro karena huruf tengahnya bertasdid itu setara dengan antara farroha atau karroro. Karoro. Jadi di bawahnya fa'al itu kan ada farroha, ada karroro ya. Maka kita ambil satu aja karroro misalkan. Jadi harroro itu setara dengan karroro yukarriru ya. Di halaman 14 untuk sorobnya. Sudah ketemu? Udah. Dah. Ada pertanyaan? Baik, kita terapkan ke sorob ya. Ini karena sulasi mazid beda sedikit ya. Masdarnya dikurangi ya. Masdarnya banyak tapi tidak semuanya ada. Baik, saya bacakan ikuti. Mad yang sulasi dulu ya. Madda yamuddu maddan. Madda ya Madan. Mamaddan. Madan. Mamaddan. Mamaddan. Nah, kemudian yang sulasi yang haronya harro yahurru harron maharron. Harran ya huru harran maharran. Nah, ini yang sulasi mujarodnya. Kemudian madun mamdudun. Maddun mamdudun. Mudda lata mudda mamaddun. Mudda
Tamadun. Nah, untuk harusnya Samudra, Samad, harun mahrurun. Harun, Mahrurun, Menurun. Hurra la tahurra maharrun. Hurra, Rata, Harra, Muharrun, Nah, untuk karoronya yang harroro mukarroron mukarrirun. Mukarraran, Mukarrim, Mukarrorun karrir. Mukarrarun, Karrim, La tukarrir mukarror. La Tukarrir, Mukarrar, Kemudian harrornya muharroron muharrirun. Muharraran, Muharrim, Muharrarun harrir. Muharrarun, Muharrim, La tuharrir muharrarun. La Tuharrir, Muharrarun. Nah, jadi karena ini sulasi wazannya naik ya dari sulasi mujarad menjadi sulasi mazid, maka saya buatkan dua ya, sulasi mujarad dengan sulasi mazid. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, karena yang kata muharrar ini beda sendiri ya, karena sudah naik level, nanti kita akan ulang-ulang lagi di materi selanjutnya untuk khususnya fiil yang sulasi mazid. Baik. Bapak Ibu sekalian, ya untuk hari ini saya izin mohon dicukupkan dulu ya. Jadi puasa ini kita waktunya 45 menit saja ya. Lagi. Ya nanti ya biar bisa alokasikan waktu untuk yang lainnya. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sesuai dengan ini juga materinya pas ya. Biar nanti di pekan depan kita akan ke i'rab ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan disiapkan jadi untuk kita belajar kitab gundul ya pekan depan. Nah, kalau hari ini kita nggak diskusi, tapi pekan depan kita akan belajar kitab gundul semuanya insya Allah akan kebagian ya. Jadi mohon yang mau belajar kitab gundul untuk i'rab pekan depan silakan hadir lagi. Saya tanya sedikit, Ustaz. Ya, silakan. Jadi muharrar ini isim maf'ul kalau saya. Iya, simapul. Ya, terima kasih. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Udah pasti. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga dengan kajian singkat ini pada siang ini menambah ilmu dan wawasan dan bisa diterapkan. Tadi bagus pertanyaan Bu Yuniati di awal pertemuan ya, bagaimana menganalisa kata. Jadi itu hal seperti itu saya sangat senang kalau Bapak Ibu bisa menerapkan kepada ayat-ayat yang lainnya dan ketika ada kesulitan bisa bertanya langsung baik WA atau di pertemuan seperti ini. Jadi biar ilmunya lebih berkembang dan bermanfaat ya. Iya pasti. Baik, terima kasih pada semuanya, baik yang aktif ataupun yang mustami. Mohon maaf hari ini tidak saya absen semuanya, tapi kalau saya lihat perhatikan alhamdulillah ya ada 8 orang. Ada Bu Aida, ada Bu Amina, ada Pak Takdir, kemudian ada Bu Yuniarti, ada Bu Armiati, Bu Juleha, ada Pak Saiful, Saibah. Bu Suaibah. Ada suaranya Saibah hari ini. Ya, apa-apa. Iya, Aku Bu. mah Aku ada gangguan ini itunya apa Joy bacanya Hai. Pak Ustadz. Iya, ada gangguan ini baru pas giliran mau ini Ya, baru baik. ada. Gak apa-apa, Bu. Insya Allah nanti pekan depan disiapkan kita belajar kitab gundul ya. Insya Allah. Ya. Insya Baik. Allah. Sebelum tutup, Bu Aminah mau pantun silakan. Boleh. Apa ya? Berpuasa ya. Kalau mau makan laksa, Cakep, jalan-jalanlah di hari Ahad. cakep. Sudah 4 hari kita menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya Cakep. selalu sehat. Amin ya Rabbal alamin. Amin, ya Allah. Kita berdoa semua untuk kita semua. Semoga bulan Ramadan ini sehat walafiat, bisa puasa sampai sebulan penuh ya. Allah. Alhamdulillah, Amin, kita insya Allah. mulai puasanya yang sama dan semoga nanti di akhir
Ramadan juga Idul Fitrinya sama. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal Baik, alamin. terima kasih pada semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika. bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.